Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. For the Lord Jehovah is my strength and my song. He also has become my salvation. Isaiah 12, verse 2. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pada hari Sabat yang suci ini, kita dapat berjumpa kembali untuk mempelajari firman Tuhan. Dan kali ini kita akan membahas Yeskel pasal 4. Tapi sebelum itu, kita akan membaca sebuah renungan sebagai pemula pelajaran kita ini. Saya ambil dari buku Para Nabi, Raja, halaman 419. Demikianlah rencana Allah bagi Israel akan digenapi secara harafiah, bahwa apa yang menjadi rencana Allah tidak dapat dibatalkan oleh kuasa manusia. Bahkan di tengah-tengah pekerjaan kejahatan, rencana-rencana Allah telah bergerak dengan tetap maju menuju penyelesaiannya. Demikianlah juga pada rumah Israel sepanjang sejarah kerajaan yang terbagi, demikian juga dengan Israel rohani sekarang. Saudara-saudara sekalian, kita ingat part pertama daripada Yeskel 4 sudah menghantarkan kita dalam kondisi Israel rohani ataupun gereja Kristen sekarang ini, di mana Yeskel 4 berbicara bagaimana tantangan umat Tuhan selama reformasi digenapkan oleh nubuatan, contoh dan contoh saingan Yeskel pasal 4, sebagaimana umat Allah digambarkan sebagaimana Israel yang di dalam keadaan terkepung. Rumah Yerusalem atau sidang Tuhan sedang dikepung karena keadaannya yang sudah jauh dan dikuasai oleh kegelapan yang dari musuh kita. Dan oleh sebab itu rencana Tuhan tidak harafiah dan akan maju terus sampai Yeskel pasal 4 ini digenapi dan sidang dibebaskan dari kuasa kegelapan. Dan oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, kita tunduk kepala, berdoa, dan memulai kita punya webinar ini dengan bertelut berdoa bersama. Ya Tuhan, Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti halnya dalam kerajaan sorga. Berbicaralah melalui kami pada webinar sore hari Sabat ini Tuhan, agar kebenaran Yeskel pasal 4 dapat menjadi bagian kami dan menjadi kekuatan bagi pekerjaan reformasi Tuhan sampai sidang dilepaskan dari segala kejahatan. Kami pasrahkan seluruh acara ini dari awal sampai akhir kepada tangan-Mu ya Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, supaya firman ini membawa berkat dan manfaat bagi seluruh jemaat-Mu yang Kau kasihi. Inilah doa dan permohonan kami, ampuni dosa kami yang banyak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih. Kita tidak terasa sudah webinar ke-41 ya. Berarti ada 40 webinar sebelumnya sudah kita lewati. Dan pada saat di webinar ke-41 ini topik kita tentang Yeskel pasal 4. Dan ini sudah masuk kepada part yang kedua atau bagian keduanya. Jadi kalau saudara mau tahu tentang yang pertama, saudara boleh lihat di YouTube yang webinar ke-40, saudara-saudara sekalian. Baik, kita akan masuk kepada part 2. Ini semakin seru, saudara-saudara sekalian, karena reformasi ini rupanya dijelaskan dalam Yeskel 4, dari masa kegelapan dahulu, hamba-hamba Tuhan dipanggil untuk menyelamatkan sidang dari cengkraman kegelapan. Dan akhirnya Tuhan mengirim hamba-hambanya dalam bentuk 6 biji-bijian pekabaran. Dan akhirnya sampai kepada sidang kita yang terakhir. Dan masa penghabisan ini
banyak hal yang harus kita waspadai dan pelajari. Dan ini masih kelanjutan dalam Yeskel pasal 4. Kita akan sama-sama buka pada slide kita berikutnya. Bagaimanakah yang terjadi sepanjang reformasi ini berjalan sampai sekarang ini? Kita baca di dalam perkataan Roh Nubuat Kisah Rasul, dalam buku Roh Nubuat dikatakan di sana, halaman 292, dalam setiap zaman, setan berusaha untuk merusakkan usaha hamba-hamba Allah oleh memperkenalkan kepada sidang suatu roh fanatik. Jadi pada zaman Paulus, dan demikian juga pada abad-abad kemudian, selama zaman reformasi, Wycliffe, Luther, dan banyak lagi yang lain yang mendatangkan berkat kepada dunia oleh pengaruh dan iman mereka, mengalami tipu muslihat, oleh mana musuh mencari untuk memimpin ke dalam kefanatikan pikiran-pikiran yang terlalu bersemangat, tidak seimbang, dan tidak disucikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi, setiap zaman setan ingin merusak kebenaran. Dia memperkenalkan sidang kepada suatu roh fanatik. Saudara tahu kalau setan tidak bisa memadamkan kebenaran, kalau dia tidak bisa menahan kebenaran masuk ke dalam sidang, maka dia mempunyai senjata lain yang disebut dengan roh fanatik. Saudara bisa lihat di bawah daripada gambar yang terjadi persidangan yang kita tahu masa kegelapan ya. Roh fanatik itu artinya tidak mau maju mengikuti terang dan mendikte kebenaran. Tentu saja ini adalah upaya setan melalui manusia untuk mendikte kebenaran, untuk menghalangi kemajuan terang itu melalui hamba-hambanya dan agen-agennya. Sehingga muncullah pikiran-pikiran yang terlalu semangat. Nah, ini semangat bagus, tapi terlalu semangat artinya over daripada yang Tuhan mau. Dan tidak seimbang. Meledak-ledak mungkin dengan segala macam cara, tapi tidak sesuai kebenaran. Dan pasti tidak disucikan. Saudara-saudara sekalian, ekstrim kiri, ekstrim kanan, terlalu maju atau terlalu mundur adalah sesuatu hal yang dapat merusak kebenaran itu. Dan itu terjadi bukan hanya di zaman Paulus, tapi di zaman reformasi pun roh yang sama digunakan untuk merusak kebenaran itu. Semoga saudara-saudara sekalian pada akhir zaman ini roh itu tidak ada di antara kita. Dan untuk itulah kita belajar bagaimana Yeskiel 4 ini mengungkapkan rahasia kemenangan untuk mengepung sidang keluar daripada perhambaan dosa dan kegelapan. Saudara buka Alkitab kita semua, saudara-saudara sekalian. Kalau saudara yang belum mengikutinya, lihatlah Yeskiel pasal 4 ayat 1 sampai 17. Inilah pelajaran tentang pengepungan Yeskiel 4 itu, saudara-saudaraku. Di situ dituliskan ada sebuah kota Yerusalem yang sedang terukir di dalam batu tiles di situ, sedang dikepung. Coba lihat yang pojok paling bawah kiri. Ya, itu gambaran pengepungannya. Saudara bisa lihat bahwa di dalam sebelah kiri ini ada gambar pengepungan. Dan di atasnya ada juga di dalam pelajaran kita ini dari mulai Yeskiel 4 ayat 4 sampai 6 dan 8, yaitu gambaran nabi itu berbaring 430 tahun lamanya. Ada apa dia berbaring di sana? Ya, saudara bisa melihat di sana, saudara-saudara sekalian, dia berbaring. Dan yang ketiga, sisi bawah kanan dikatakan ada makanan dan minuman yang ditakar, yang dimakan oleh nabi itu. Dimulai dari Yeskiel 4 ayat 9 sampai 17. Inilah topik Yeskiel 4. Dan ternyata topik ini sekian lama ada di Alkitab, baru kita dapat jelas terungkap sejak sekarang ini. Rupanya kita harus belajar lebih banyak Alkitab kita. Saudara sudah baca dan pelajari ayat demi ayatnya dengan teliti, dan kita lanjutkan, kita sudah sampai kepada penerangan yang ada di dalam sekolah sahabat kita. Karena kita pengen tahu, maka kita cari di dalam pelajaran sekolah sahabat kah, atau Bible Commentary kah. Jadi kita tanya, ada apa tentang Yeskiel pasal 4 ini? Ternyata, saudara-saudara sekalian, di dalam kedua buku ini, garis besar yang dijelaskan itu adalah peristiwa nubuatan Yeskiel 4 terjadi di masa Babilonia. Mau menaklukkan Yehuda katanya. Terus, pada zaman Raja Zedekia dan rakyatnya ketakutan,
kelaparan akibat serangan itu. Nah, itu yang digambarkan dalam buku ini. Terus yang ketiga, rakyat kelaparan akhirnya melakukan praktek kanibalisme, memakan bapak, ibu, dan anak-anaknya. Wow, ngeri, saudara-saudara sekalian. Nomor 4 dikatakan, semua hanya cerita masa lampau belaka. Jadi Yeskiel 4 ini hanya masa lampau. Tidak ada gunanya bagi zaman sekarang. Nomor kelima dikatakan, tidak mampu menjelaskan seluruh ayat nubuatan Yeskiel 4. Ya, kalau saudara perhatikan kedua sumber kita ini memang tidak ada ayat per ayat secara detail diperjelaskan. Jadi sehingga kita melihat ada kurang terang di dalam pelajaran-pelajaran yang sedang ada di dalam sidang kita tentang penjelasan Yeskiel 4 ini. Lalu karena roh nubuat sangat menyuruh kita dan mendorong kita untuk menyelidiki tentang masalah pasal Yeskiel ini, dan juga Alkitab harus kita baca, maka kita menemukan di dalam pelajaran Yeskiel 4 ini ada 8 petunjuk, at least, atau ada minimal ya, 8 petunjuk mengungkap nubuatan Yeskiel 4 itu. Bagian pertama yang lalu, kita sudah buka sampai yang ke-6, saudara-saudara sekalian. Di sini ada 8 petunjuk, dan 6 sudah hampir berakhir. Kita sudah di penghujung pada 6 petunjuk ya, karena yang pertama itu tulisan Nyonya White menjelaskan nubuatan Yeskiel ini berlaku sampai akhir zaman. Makanya kita tahu yang istilah Israel dan Yehuda itu bukan melulu hanya di masa lalu, tapi juga di masa perjanjian baru ataupun gereja Kristen, mereka pun menggenapi nubuatan Yeskiel 4 ini. Dan tepat sekali panggilan mereka untuk keluar dari masa kegelapan. Kita sudah pelajari. Saudara bisa lihat di part yang pertama. Kita sudah masuk ke part yang ke-6 terakhir, bagaimana mereka, Nabi itu makan dan minum selama berbaring di sisi kiri 390 tahun, saudara-saudara sekalian. Dimulai dari zaman Lutheran ya, Martin Luther 1500-an. Jadi kita sudah di penghujungnya yang kita akan selesaikan hari ini. Dan nanti yang nomor 7, misteri tanpa makan minum, berbaring sebelah kanan 40 tahun. Petunjuk nomor 7. Dan yang ke-8, lepasnya Nabi itu dari ikatan dan kemenangan pengepungan terakhir. Yeskiel 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang dikasihi, sudah sangat sedikit lagi untuk kita membahas Yeskiel 4 ini sampai berakhir. Kita lanjutkan bagaimana flashback yang lalu. Kita sudah bahas bahwa kenapa judul ini pengepungan Yerusalem, Yeskiel 4 ayat 1-3 ini penting, karena pengepungan ini adalah sesuatu yang menggambarkan di mana umat Tuhan dikuasai oleh kegelapan, oleh pengaruh yang fanatik tadi, ataupun kuasa Tuhan tidak berada di dalamnya, sehingga Tuhan menyuruh hambanya untuk melakukan pengepungan. Mulai dari zaman Martin Luther, tahun 1500-an itu sudah dilakukan panggilan pengepungan. Makanya ada yang disebut dengan kuali besi atau iron pen. Pemisahan dalam prinsip dimulai dari Martin Luther menyerukan reformasi, ya, melawan gereja sedang dipengaruhi oleh kuasa yang tidak sesuai firman Tuhan. Dan pada saat itulah pasukan-pasukan tentara reformasi pun bergerak, saudara-saudara sekalian, secara sistematis. Sebelum Martin Luther banyak panggilan reformasi, saudara-saudara sekalian. Tetapi Martin Luther inilah yang sangat-sangat mengganggu poros kekuatan musuh pada saat itu. Sehingga mereka ada tentara reformasi yang sangat militan, saudara-saudara bisa melihat di sini, dan mereka bukan hanya sedikit, mereka bahkan mengelilingi Yerusalem itu, atau sidang yang sedang dikuasai itu ya, yang digambarkan dalam batu alam atau tiles ini sebagai sidang Tuhan yang sedang dikepung. Dan bukan hanya dengan tentara, saudara-saudara sekalian, mereka juga punya benteng, ya. Di benteng ini untuk mengamati siapa yang akan ditangkap dengan kebenaran. Mereka bukan main-main dalam pengepungan ini. Serius. Timbunan tanah yang digambarkan sebagai gambaran Yeskiel 4 ini, mereka tidak pernah ragu untuk maju. Walaupun dihujani oleh panah, tombak, kekecewaan, permasalahan, tantangan, bahkan ancaman hukuman mati, mereka tidak takut, saudara-saudara sekalian, karena mereka adalah pasukan reformasi. Ini bukan berkelayan fisik, bukan pukul-pukulan secara fisik, tetapi rohani, saudara. Mereka tidak rela sidang Tuhan dikuasai oleh musuh.
walaupun mati, mereka terus maju. Nah, inilah pasukan reformasi itu, saudara-saudara sekalian. Dan setiap zaman reformasi, tidak mungkin tentara reformasi itu kalau mereka tidak memiliki kemah tentaranya. Ya tentu saja, kemah tentara ini adalah seperti markas besar sementara mereka, ya, tentara reformasi ini. Sebelum akhirnya sidang Yerusalem itu direbut oleh kuasa Tuhan, maka mereka memerlukan markas besar tentara reformasi. Tentu saja tempat untuk amunisi lah, pertemuan lah, untuk bagian makan, konsumsi, dan istirahat. Mereka perlu diorganisir di sana. Tidak akan mungkin suatu pergerakan reformasi tanpa ada seluruh komponen ini. Dan itu dari Martin Luther, mereka sudah bergerak, dan inilah pengepungan yang terjadi sampai akhir zaman, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan. Dan di dalam pengepungan itu ada 3 posisi Nabi Yeskiel, saudara-saudara, digambarkan. Sudah baca Yeskiel 4:4-7. Buka Alkitab, saudara-saudara sekalian. Kan ini penuh membaca Alkitab dengan hati-hati, ya, dan teliti. Selama pengepungan 430 tahun itu, ya, ada 3 posisi minimal yang dibahas di sini. Yang pertama adalah posisi 390 tahun berbaring pada sisi kiri, saudara-saudara sekalian. Yeskiel 4:4 itu mereka, nabi ini pada saat berbaring di sebelah kiri, dia memiliki makanan dan minuman walaupun serba ditakar, ya. Nah, ini sudah kita bahas yang kemarin, part pertama. Yang kedua adalah, yang akan kita bahas berikutnya, adalah 40 tahun dia berbaring di sisi kanan, ya, tapi tidak ada makanan, saudara-saudara sekalian. Nah, ini apa maksudnya? Ya, yang satu ada makanan, yang satu tidak ada makanan, sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan ketika selesai kedua posisi ini, maka mulailah nabi itu tidak berbaring seperti ini dan terikat lagi. Melainkan dia posisi yang tidak terikat, dia berdiri menunjukkan wajahnya, dan dengan demikian dia melanjutkan pengepungan itu dan berhasil. Jadi ketiga posisi ini juga akan kita bahas pada hari ini. Kita lanjutkan. Kita sudah lalui juga makanan pada saat dia berbaring di sebelah kiri 390 tahun itu. Ini menunjukkan, saudara-saudara sekalian, ada 6 biji-bijian. Saudara baca di Alkitab di sana, saudara, dikatakan ada 6 biji-bijian yang akan dimakan oleh nabi itu pada saat dia berbaring sebelah kiri. Dan masing-masing biji-bijian itu mulai dari gandum, jelai, kacang merah, miju, sekoi, dan cawak, saudara-saudara sekalian. Ada bahasa Inggrisnya semua. Saudara bisa baca, dan ada beberapa nama lain di sana. Jadi singkatnya, pada saat kita yang lalu sudah kita bahas bahwa pada saat yang disebut dengan gandum ini, itu adalah ajaran atau doktrin tentang iman. Karena gandum ini umum, saudara. Seluruh orang Kristen pasti tahu tentang iman. Itulah ajaran dasar dan umum, dan dibawakan oleh Martin Luther. Dan dia membuat suatu pergerakan, memasukkannya dalam sebuah bejana, yaitu sidang Tuhan yang benar dengan kebenaran Alkitab yang benar, dalam gereja namanya Lutheran. Inilah yang pertama sekali menyerukan reformasi di dalam tengah-tengah kegelapan. Dan selanjutnya, tidak berhenti reformasi itu hanya di Luther. Dilanjutkan oleh John Knox, reformator juga. Dan dia membawakan suatu doktrin pengajaran tentang roh suci yang disebut jelai, saudara-saudara sekalian. Dan dia mendirikan gereja Presbyterian di sana. Jadi terus dimasukkan terus biji-bijian ini sampai kepada berikutnya. Setelah John Knox tentu ada bijian yang ketiga yang disebut dengan karunia atau grace, kasih karunia, ya, dalam bahasa Inggrisnya grace. Dan itu dibawakan oleh yang disebut dengan John Wesley dalam gereja Metodis. Jadi kebenaran itu terus maju, saudara-saudara sekalian. Ya, kalau bagi yang mau tertinggal, ya dia akan tetap saja tertinggal di tempat dia yang sebelumnya. Di zaman kegelapan di Katolik, dia akan pindah terus di sana. Dia tidak akan ikut terang kebenaran di maju. Sampai ke Metodis, masuk lagi di dalam bijian yang keempat yang disebut dengan miju itu adalah pelajaran baptis yang diselamkan, ya, immerse. Jadi pada saat itu Alexander Campbell membicarakan tentang baptis yang benar, yang diselamkan. Kita sudah bahas, Anabaptis sudah lebih dahulu menjelaskan, kita sudah tahu itu. Tetapi yang dibicarakan Alexander Campbell ini adalah dia mereformasi ajaran baptis yang benar
supaya diselamkan dan dengan ajaran yang lebih kuat dan tepat. Sehingga gereja baptis yang dibawakan Alexander Campbell adalah bijian yang keempat. Dan yang kelima, saudara-saudara sekalian, Sequoia adalah pelajaran 2300 hari daripada William Miller, yaitu pengungkapan Daniel pasal 8 dan 14. Ini adalah membawa pergerakan Advent hari pertama. Dan karena Sequoia ini tumbuhan, menurut pelajaran yang kemarin, dia tidak terlalu disukai dan tidak dikenal. Sedikit yang menerimanya. Hanya orang Advent hari pertama yang menerimanya. Dan dari sejak saat inilah mulai banyak gereja-gereja lain yang tidak setuju dengan doktrin yang kelima ini, saudara. Mulai mereka menjauh daripada kacang kelima ini. Jadi masuk ke dalam pergerakan Advent yang pertama. Dan setelah itu masuk kepada bijian ke-6, yaitu bijian yang ke-6 yang disebut cawa ini, itu adalah pekabaran Sabat dan Ka'bah. Makanya ada identik dengan pembersihan Ka'bah dan bagaimana peristiwa Ka'bah dalam pengadilan. Itulah yang dibawakan oleh Ellen White, saudara-saudara sekalian, dan menjadi bejana di dalam gereja Seventh Day Adventist. Saudara-saudara gereja kita, ya betul. Dan inilah saudara-saudara sekalian yang kita bahas di dalam pelajaran hari ini, sudah sampai di sana. Sudah 6 bijian masuk dalam satu periuk. Saudara bisa lihat gambarnya, itu ada periuk contoh ya, gambarnya, dan biji-bijiannya sudah ada di dalamnya, 6-nya. Dan itu berarti kebenaran Alkitab dalam gereja Tuhan sudah masuk kepada gerejanya yang terakhir, yang disebut dengan Seventh Day Adventist atau masa Advent hari ke-7. Saudara-saudara sekalian, biji-bijian ini sudah masuk dan siap akan diolah menjadi disebut dengan roti jelai. Semua bijian ini di setiap zamannya Nabi itu selama 390 tahun itu harus makan roti jelai. Dan kita harus tahu bijian-bijian itu semuanya akan diolah dengan roti jelai. Apa maksudnya roti jelai ini? Tentu kita ingat roti jelai ini dalam Hakim-Hakim 7 ayat 13 dan 14 itu bicara tentang mimpi daripada musuhnya Gideon. Dia melihat roti jelai dari Tuhan katanya ya, itu dari kuasa roh Tuhan. Jadi sesuatu yang mengalahkan mereka dan merubuhkan tenda mereka dan membuat Gideon menang. Artinya roti jelai ini adalah produk roh suci Tuhan, dari Tuhan. Benda ataupun produk yang hanya Tuhan yang bisa memberikan. Tidak dengan kuasa dan pikiran manusia. Jadi inilah yang dimaksud dengan roti jelai. Lalu bagaimana cara membuatnya? Kita bisa melihat bahwa sejak 6 doktrin di dalam bejana Seventh Day Adventist atau masa Advent hari ke-7, ini tentu saja termasuk ke dalam pekabaran 3 malaikat itu. Coba saudara melihat dari Sequoia, dari zaman William Miller mengartikan Daniel pasal 8 dan 14. Itulah yang dijelaskan oleh pekabaran malaikat pertama, menurut kesaksian Ellen White ya, dan menyusul pekabaran malaikat kedua, ya, dan dikumandangkan dalam perwartaan pekabaran Advent. Dan kini pekabaran malaikat ketiga mulai dikumandangkan. Jadi ketika masuknya pekabaran malaikat pertama kedua, dari sejak mulai Sequoia itu, dan masuk kepada Nyonya White juga, lengkaplah pekabaran 3 malaikat dikumandangkan ya. Di bawah pekabaran inilah pentingnya Sabat hari ke-7 mulai terbit. Jadi pada saat 3 malaikat ini berkumpul di dalam pekabaran yang di dalam bejana gereja Tuhan ini, maka otomatis Sabat hari ke-7 mulai terbit di sana, saudara-saudara sekalian. Ya, sebelumnya Sabat ini dianggap kuno dan tidak perlu mungkin dianut lagi, tapi ketika pekabaran ini berkumpul, maka ternyata pekabaran Sabat dan tentu Ka'bah semakin jelas. Dan saudara bisa melihat di dalam pekabaran malaikat yang kedua, di situ dikatakan pekabaran kejatuhan Babel ya. Saudara bisa lihat di dalam Wahyu 14 ayat 6 dan sampai 10 ya, pekabaran ya malaikat kedua. Di situ dikatakan pekabaran kejatuhan Babel seperti yang diberikan oleh malaikat kedua. Nanti diulangi ya, dengan tambahan penyebutan kemerosotan yang telah memasuki gereja-gereja sejak tahun 1844. Saudara bisa lihat, kita dulu semuanya adalah Israel. Ini gambaran ya, supaya kita memudahkan untuk kemudian kenapa ada nanti Israel dan Yehuda di dalam contoh ini. Di dalam Israel ini semuanya satu bejana. Mereka suka dalam biji-bijian yang ada. Tetapi sejak mereka mulai menolak pekabaran Sequoia,
mereka sudah mulai menolak pekabaran Sabat dan akhirnya menolak pekabaran tentu saja penghukuman dan Ka'bah, maka saudara-saudara sekalian hanya Yuda atau Yehuda contohnya yang masih setia, saudara-saudara sekalian, mengikuti terang itu maju. Mereka lah yang memimpin di dalam bejana sekarang yang dikenal dengan pekabaran 3 malaikat. Seperti itulah contohnya. Makanya ada istilah kenapa kita nanti disebut Yehuda ya. Karena memang dari semua Israel ini, ya Yehuda ini yang tersisa untuk semakin setia mengikuti terang kebenaran itu. Jadi kita akan jelas mengapa nanti akan ada istilah Yehuda. Sekarang kita akan masuk bagaimana membuatnya menjadi roti jelai, saudara-saudara sekalian. Nah ini seru ya. Ketika biji-bijian itu masuk, kan dia harus dibuat menjadi roti jelai. Yeskiel diberitahukan supaya membuatnya menjadi roti jelai, atau dalam bahasa lain apam sheir. Itu berarti kebenaran yang datang oleh kuasa Roh Suci dan bukan oleh bantuan manusia. Saudara harus pahami dulu, kalau Nabi dikatakan roti jelai, ada hubungannya dengan Hakim-Hakim 7 ayat 13-14, itu adalah kisah roti jelai dari Tuhan, kuasa Tuhan, roh Tuhan yang bekerja di sana, maka ini produk yang suci, itu maksud Tuhan. Jadi biji-bijian itu harus diolah menjadi roti jelai, agar dia menjadi makanan roti hidup bagi umat Tuhan. Itu rencananya. Ya, jadi kita lanjutkan. Dipersiapkan menjadi roti jelai atau apam ser dan dibakar, maka sekaliannya itu harus melambangkan ajaran-ajaran yang sudah diinterpretasikan dan diterbitkan, yang siap untuk disalurkan dan dipakai, dihotbahkan, dipercayai, dan dihayati. Saudara camkan hal ini, perhatikan hal ini. Biji-bijian itu perlu diinterpretasikan. Setelah dia diinterpretasikan, lalu diterbitkan. Setelah diterbitkan, dia disalurkan supaya orang baca, umat-umat bisa membaca hasil interpretasi yang benar. Terus dikhotbahkan, dipercayai, dan dihayati oleh umat Tuhan. Ya, jadi ini suatu yang murni. Tentu saja semua ini produk Roh Suci yang dimana hamba Tuhan yang harus melakukannya. Dari proses interpretasi, diawasi penerbitannya, disalurkan, dan dikhotbahkan, itu semua adalah harus roh Tuhan ataupun petunjuk dari Tuhan, orang-orang Tuhan yang akan melakukannya. Namun, sayang saudara-saudara sekalian, ini yang sangat memprihatinkan daripada pelajaran kita yang di penghujung 390 tahun ini, kita bisa lihat lebih jelas lagi ya. Arti dibakar di atas kotoran manusia. Masalahnya, Yeskiel 4 ayat 12 dan 14 dan 15, roti jelai yang mau dibuat ini harus dibakar di atas kotoran manusia, ataupun akhirnya diganti hewan, karena Yeskiel protes ya. Nabi merasa jijik sekali. Harusnya produk suci ini, makanan yang biji-bijian yang bernilai tinggi ini, harusnya menyehatkan. Tetapi disuruh dibakar di atas kotoran manusia. Rupanya ada arti, saudara-saudara sekalian. Kalau roti ini dibakar oleh api dari Tuhan, nah, saudara bisa melihat di bawah ya. Di sini harusnya sesuai kisah Rasul-Rasul 2 ayat 3. Api dari Roh Suci Tuhan, yang sesuai dengan pada hari Pentakosta itu, yang dikuatkan oleh tulisan para nabi dan bapa, dan Yohanes 16 ayat 13, dia akan menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Karena Roh Kudus membakarnya dengan kuasanya, tentu membawa pada hikmat dan pengetahuan yang benar. Harusnya dibakar dengan api Roh Suci, ya. Tetapi masalahnya api yang berasal dari kotoran, kita baca saudara-saudara di atas, kotoran atau dung ya dalam bahasa Inggrisnya, yang tidak alamiah dan sumber kotoran, melambangkan suatu kuasa yang lain daripada Roh Suci. Khususnya kuasa iblis, saudara-saudara sekalian. Jadi lawannya. Jadi kalau dibakar di atas api Roh Kudus, maka produk Roh Suci. Tetapi kalau dibakar di atas kotoran manusia, berarti kuasa lain yang memimpin interpretasi itu atau penyajian itu. Itu adalah kuasa iblis yang mengilhami manusia agennya untuk melakukan interpretasi sendiri terhadap Alkitab, suatu hal yang menajiskan. Kita lanjutkan. Secara tegas menunjukkan bahwa kebenaran-kebenaran ini telah dinajiskan oleh manusia sewaktu sementara dipersiapkan bagi kawanan domba. Dan apalagi yang dimaksud oleh persiapan itu kalau bukan interpretasi pribadi, saudara.
saudara sekalian. Saudara perhatikan dalam Yeskiel 4 ayat 14, di mana Nabi Yeskiel berteriak akibat gambaran nubuatan itu. Maka aku jawab, ini Yeskiel menjawab Nabi Tuhan, aduh Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pernah dinajiskan. Artinya, Nabi Tuhan tidak akan pernah mendukung dan tidak akan mau memakan, merestui makanan-makanan yang dibakar oleh kotoran manusia. Artinya dengan interpretasi sendiri, interpretasi manusia, mereka najiskan dan persembahkan kepada kawanan domba, dan itulah membuat kacau kebenaran itu. Saudara-saudara sekalian, disinilah ironinya ataupun kisah sedihnya di dalam makanan 390 tahun ini. Umat Tuhan disajikan dengan roti yang dibakar di atas kotoran manusia. Banyak interpretasi pribadi, sehingga tidak ada lagi kesucian di sana. Orang tidak bisa melihat di mana sebenarnya produk roh suci, sehingga banyak yang kacau dalam pengertian firman Tuhan. Makanya saudara-saudara sekalian, itulah amaran roh nubuat yang sangat tegas. Ini agak panjang tapi sangat penting dipelajari saudara-saudara sekalian. Karena mereka yang menginterpretasi pribadi itu jatuh dengan yang disebut amaran oleh roh nubuat, jangan mendikte terang Tuhan. Ya, kalau sudah mulai interpretasi pribadi, kita yang tentukan mana yang benar, mana yang salah. Padahal belum tentu roh Tuhan bilang demikian. Kita lihat bagaimana kejadian. Terang yang berharga akan memancar keluar dari firman Allah, ya. Firman Allah akan memancar terus terang itu. Maka janganlah seorang pun mengira untuk mendikte apa yang akan disajikan atau tidak boleh disajikan ke hadapan umat dalam pekabaran-pekabaran penerangan yang dikirimnya. Sehingga dengan begitu memadamkan roh Allah. Apapun juga kedudukan kekuasaannya, tidak seorang pun berhak untuk menghalangi terang dari umat. Apabila suatu pekabaran datang dalam nama Tuhan kepada umatnya, tidak seorang pun boleh memaafkan dirinya dari dalam pekabaran itu. Tidak seorang pun boleh berdiri di belakang dengan sikap acuh dan percaya diri sambil mengatakan, saya tahu apa artinya kebenaran. Saya sudah puas dengan kedudukan saya. Saya sudah memutuskan dan saya tidak mau beralih dari kedudukan saya. Apapun juga yang terjadi. Saya tidak mau mendengar kepada pekabaran dari juru kabar ini. Sebab saya tahu bahwa ini adalah tidak mungkin kebenaran. Adalah karena mengikuti cara yang sedemikian ini, maka gereja-gereja yang terkenal telah tertinggal dalam kegelapan sebagian. Dan itulah sebabnya mengapa pekabaran-pekabaran dari surga tidak berhasil mencapai mereka. Saudara-saudara sekalian, inilah bahayanya kalau seseorang mulai mendikte apa yang disajikan dan tidak boleh disajikan. Kalau pegelaran itu muncul, dia tidak mau menyelidikinya. Ya, dan dengan kedudukan dan kekuasaan mungkin dia menghalangi terang dari umat Tuhan. Ya, dan apabila ada juru kabar datang, dia akan berdiri dengan di belakang dan mengatakan, saya tidak mau beralih. Saya tidak mau mendengar, ya. Saya tahu apa arti kebenaran. Saya sudah puas. Saya tidak mau mendengar pekabaran dari juru kabar ini. Jadi kalau ada juru kabar Allah yang datang pun, dia tidak mau dengar. Karena dianggapnya dia bisa mendikte dan dia lebih tahu apa kebenaran. Hati-hati, saudara. Karena dengan demikian, inilah yang mendatangkan kegelapan sebagian itu, ya. Kurang terang itu. Dan akibatnya pekabaran-pekabaran surga tidak bisa mencapainya. Dan gereja-gereja yang lalu pun menjadi mundur, tidak dapat maju sesuai terang kebenaran reformasi karena sifat seperti ini. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah yang berbahaya. Kita lanjutkan. Ternyata, walaupun kita berada di dalam gereja yang disebut dengan gereja terakhir, di mana 6 biji-bijian itu sudah berkumpul, seharusnya sangat bagus menjadi berkat pergerakan kita ini. Tetapi di ujung tahun 390 tahun sesuai nubuatan Yeskiel 4 itu, ada penolakan pekabaran Tuhan di penghujungnya oleh sidang kita. Nah, ini yang paling menyedihkan, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Kita bisa baca di dalam kesaksian roh nubuat itu sendiri, ya. Di sini dituliskan oleh Ellen White juga di dalam bukunya,
dan kutipan dari beberapa risalah gereja ya. Hampir 8 tahun setelah sesi General Conference tahun 1888 yang terkenal di Minneapolis, Minnesota, Ellen White menjelaskan isu-isu teologis penting yang melibatkan pekabarannya, yaitu pekabaran Ellen White, lalu ada pekabaran E.J. Wagoner, dan A.T. Jones disampaikan pada waktu itu. Dan sebuah kesaksian jujur kepada para anggota gereja Battle Creek yang menulis bahwa banyak yang masih meremehkan esensi kebenaran pekabaran malaikat ketiga karena mereka membenci terang. Saudara-saudara sekalian, syok kita mendengar ini. Ada apa yang terjadi? Sehingga hamba Tuhan Ellen White menuliskan pekabarannya E.J. Wagoner dan juga A.T. Jones yang seharusnya disampaikan pada saat 1888 yang menjadi isu teologis yang penting itu ternyata melahirkan peremehan terhadap esensi pekabaran 3 malaikat dan banyak menjadikan esensi ini mereka benci dan mereka tolak terangnya. Membenci terang jadinya. Ada apa sebenarnya? Lalu kita lanjutkan. Jika saja umat Allah telah pergi bekerja sebagaimana seharusnya mereka pergi untuk bekerja segera sesudah pertemuan Minneapolis tahun 1888 itu, maka dunia sudah akan berhasil diberi amaran dalam 2 tahun. Dan Tuhan sudah akan datang. Saudara-saudara sekalian, ada apa yang terjadi di Minneapolis ini? Sebenarnya kalau mereka sambut, sebenarnya pekerjaan Tuhan ini segera berakhir. Cepat sekali, saudara-saudara sekalian. Sehingga akhirnya, dalam 1896, Ellen White menuliskan sebuah amaran yang mengejutkan. Suara dari Battle Creek, yaitu pada satu General Conference di sana ya, yang telah dianggap sebagai otoritas dalam menasihati bagaimana pekerjaan harus dilakukan, bukan lagi suara Tuhan. Nabi Tuhan mengamarkan, bukan lagi suara Tuhan. Ada apa? Mari kita flashback sedikit. Saudara-saudara sekalian, kita lihat di dalam peristiwa pertemuan General Conference 1888 di Minneapolis, tempatnya itu adalah di gedung gereja Masetan ke-7 yang baru dibangun di Minneapolis ya. Dan hadir berjumlah sekitar 500 orang, termasuk 96 delegasi yang mewakili 27.000 anggota gereja di Amerika Utara, Tengah, Selatan, dan ditambah di Inggris dan Skandinavia. Saudara-saudara sekalian, ramai yang datang, hampir 500 orang ya, mewakili 27.000 jemaat pada masa itu. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Sesi General Conference tahun 1888 diadakan di Minneapolis, Minnesota, 17 Oktober sampai 4 November. Ini masanya ya. Ini didahului oleh Biblical Institute selama seminggu. Jadi sebelum konferensi dimulai dulu dengan Biblical Institute, ini pembahasan Alkitab ya selama seminggu. Di mana ada diskusi apakah suku Hun ataupun Alemani harus menjadi salah satu dari 10 kerajaan. Saudara bisa lihat dalam Daniel 2, Daniel 7, dan Y13. Di situ kan ada 10 tanduk ya. Ya, jadi ada penjelasan di sana itu tentang tanduk-tanduk ini. Salah satu tanduknya itu dipermasalahkan. Apakah itu Huns atau Alemani? Ini yang jadi tanduknya pada satu perdebatan. Ini wahyu, nubuatan, saudara-saudara sekalian. Nah, pada saat itu senior Uriah Smith, editor Review and Herald, mengambil posisi tertentu, yaitu Huns ya. Dia percaya Huns ini adalah yang menjadi salah satu dari kepala tanduk dari Daniel pasal 7. Dan A.T. Jones, editor dari Sign of the Time, mengambil posisi lain. Dia mengatakan Alemani, itulah yang tanduk yang satu itu, bukan Huns. Nah, ini perdebatan yang seru pada saat itu ya, karena ini mungkin mempengaruhi kredibilitas, karena sudah terlanjur Uriah Smith menulis tentang Thoughts, Daniel, and Revelation. Anda sudah tahu itu kan, bahwa dia menulis ya salah satu tanduknya Huns. Lalu dilawan sama A.T. Jones, nggak benar itu, Alemani yang benar. Dia lihatkan dari peta, ini panjang nih. Sebenarnya kalau mau bikin tentang 1888 ini ada seminar yang lain lagi seharusnya. Artinya pada saat itu Uriah Smith sangat terpojok oleh argumentasi daripada A.T. Jones. Apalagi ini masih anak muda ya, jadi dia tidak senang. Dan ditambah lagi E.J. Wagoner, juga dari Pacific Press, ini penerbitan kita juga, SDA,
mengadakan penelitian tentang pendamaian, atonement ya, dan hukum Allah. Ya, ini bicara tentang Ten Commandments tentunya. Dan Penatua Jones menyampaikan pembenaran melalui iman. Ya, kita tahu bahwa ini adalah kabaran yang dibawakan adalah pembenaran oleh iman. Diskusi ini berlanjut ke sesi itu dan terkadang ada perselisihan sengit. Beberapa pendeta datang ke konferensi untuk memperdebatkan pertanyaan-pertanyaan tertentu, bukan untuk mempelajari kebenaran. Akhirnya terjadi perdebatan sengit dan perselisihan sengit, saudara-saudara sekalian, antara doktrin yang dibahas pada saat itu atau ajaran yang diajar pada saat itu. Dan banyak yang hadir itu hanya mau berdebat, bukan untuk mencari kebenaran. Dijauhkanlah roh itu dari kita, saudara-saudara sekalian. Dan inilah yang terjadi pada saat 1888 General Conference di Minneapolis itu. Dan roh seperti ini, nah, nanti saudara akan baca dan gali sendiri bagaimana berbahayanya situasi kebenaran pada saat itu. Di sini kita tampilkan sedikit ya, supaya menjelaskan pekabaran apa sebenarnya yang lagi dibahas itu. Kesaksian Ellen White dalam rapat General Conference 1888, pada pukul 8, Brother Jones berbicara tentang masalah pembenaran oleh iman, dan minat yang besar dinyatakan. Sebenarnya banyak yang berminat ya, dengan pekabaran pembenaran oleh iman. Ada pertumbuhan dalam iman dan dalam pengetahuan tentang Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ellen White menulis dalam manuskrip 10 tahun 1889 ya, banyak minat. Sayangnya, beberapa di antara para pemimpin pekerjaan kami yang berhubungan dengan General Conference dan lembaga-lembaga kami di Battle Creek menempatkan diri mereka pada sisi negatif dan menetapkan di jantung pekerjaan gereja inti perlawanan yang keras. Rupanya inilah yang disebut tadi hasil berdebat dan hasil akhirnya mereka ngotot mungkin di sana ya, mempertahankan pendapat masing-masing. Bukannya pekabaran yang benar ini yang diterima, akhirnya menjadi perlawanan yang negatif kepada, bahkan menetapkan di jantung pekerjaan gereja ini perlawanan terhadap pekabaran itu ya. Ya, dalam beberapa tahun berikutnya banyak dari mereka yang telah menempatkan diri di camp ini melihat kesalahan mereka dan membuat pengakuan yang tulus. Tapi ada beberapa yang dengan keras kepala menolak. Dan inilah yang terjadi, pemimpin-pemimpin yang hadir pada masa itu menolak kebenaran itu. Walaupun tidak semua ya, bukan saya katakan semua, tapi yang dituliskan di sini, pekabaran ini ditolak sampai ke jantung pekerjaan gereja itu, sehingga tentu saja tidak diterbitkan, tidak diajarkan, tidak boleh diketahui. Ya, ini yang terjadi ya, itu maksudnya kalau saudara mengerti. Nanti saudara mendalami lebih dalam lagi. Dan saat itu tokoh yang terkenal terhadap hal itu tentu saja Uriah Smith. Ya, dia adalah kelas pemimpin GC ya pada saat itu. Dia editor dan juga aktif sekali di General Conference. Dan tentu saja George I.D. Butler ya, beliau adalah mantan ketua General Conference, dan pada saat-saat yang lagi 1888 itu dia masih menjabat tapi diganti juga pada sidang saat itu juga ya. Dan walaupun dia tidak hadir, tapi sebelumnya sudah panjang permasalahan ini terjadi di dalam perdebatan di dalam gereja kita pada saat itu. Apa yang mereka lakukan? Butler dan Smith bagaimanapun tidak setuju dengan penjelasan Ellen White ya. Pastoral Ministry Statement tahun 1854, Ellen White yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Mereka pada saat itu, singkatnya, mereka minta Ellen White menjelaskan bahwa ajaran daripada pembenaran oleh iman yang dilakukan D. Jones Wagoner itu salah sebenarnya. Ingat waktu itu kamu pernah menentang, itu yang mereka inginkan. Mereka berpendapat bahwa Ellen White telah melihat dalam penglihatan bahwa J.H. Wagoner, ini adalah ayah Wagoner ya, dari ayah juga menurun kepada anaknya pekabaran pembenaran oleh iman ini, setelah salah secara teologis. Oleh karena itu dalam pandangan mereka, tidak hanya masalah ini menimbulkan ancaman terhadap ajaran tradisional Advent tentang kelanggengan dan kekekalan 10 perintah dan doktrin Sabat yang dihargai, tapi juga mengancam pelayanan kenabian dan kehandalan Ellen White sendiri jika ia berubah pikiran tentang isu-isu teologis. Tentu saja, jika pelayanannya dipahami sebagai penjelasan ketidakpastian Alkitabiah.
Ellen White dengan demikian terjebak di tengah konflik ini karena ia tidak mau memutuskan siapa yang benar. Saudara-saudara sekalian, di dalam sidang itu juga, walaupun Butler tidak hadir ya, Uriah Smith dan kawan-kawannya mendesak. Dia mengingat lagi masa lalu. Dulu dari bapaknya pun sudah salah. Lalu anaknya pun sudah salah dengan pekabaran yang sama, pembenaran oleh iman. Dan itu akan menyesatkan, meruntuhkan ajaran Advent tradisional, dan begitulah intinya. Dan dia mengatakan bahwa Ellen White harus jelas di posisi ini, harus bela kami. Kalau enggak, kami akan ragukan kenabian kamu ya. Ya, mengancam pelayanan kenabian yang dan kehandalan Ellen White katanya. Jika kamu berubah pikiran dengan isu teologias, nah itulah ceritanya. Sehingga walaupun pada saat itu Ellen White tidak mau memanjakan di mana-mana pun pihak, kamu yang benar, kamu yang menang. Karena Roh Tuhan tidak mau begitu. Tapi mereka menjebak Ellen White untuk seperti itu. Sehingga mereka bilang, kalau kau nabi pun ibaratnya ya, kalau kau nabi tidak jelas ya kami ragulah kau nabi apa tidak. Seakan-akan itu. Maka sidang saat itu sangat merugikan bagi pekerjaan Roh Tuhan, saudara-saudara sekalian. Roh-roh yang tidak baik itu merajalela pada saat itu. Kita bisa melihat bagaimana penjabaran selanjutnya dalam tulisan letter 2A 1892 yang dilakukan tahun 1880-an dan 1890-an. Gereja GMHK atau Masyarakat ke-7 mengalami kemerosotan rohani yang serius. Apa yang terjadi? Pada General Conference tahun 1888, banyak pendeta meremehkan nabinya, sampai meremehkan nabinya ya, karena statement tadi itu ya, kalau kau nggak bisa putuskan ya kami ragulah. Ketika saya bermaksud untuk meninggalkan Minneapolis, malaikat Tuhan berdiri di samping saya dan berkata, tidak demikian. Tuhan memiliki pekerjaan untuk Anda lakukan di tempat ini. Orang-orang bertindak atas pemberontakan Korah dan Datan dan Abiram. Aku telah menempatkanmu pada posisimu yang tepat dan tidak akan diakui oleh mereka yang tidak berada dalam terang. Mereka tidak akan mengindahkan kesaksianmu, tapi aku akan bersamamu. Kasih karunia dan kuasaku akan menopangmu. Bukan kamu yang mereka hina, melainkan para utusan dan pesan yang kukirimkan kepada umatku. Saudara-saudara sekalian, Nabi Tuhan Ellen White sangat kecewa dan sedih. Dia ingin meninggalkan Minneapolis, tidak tahan dia di sana karena begitu banyak yang menyerang. Tentu saja mayoritas membela Uriah Smith dan Butler tentunya, kan pemimpin-pemimpin besar. Sementara A.T. Jones dan Wagoner, sudah bisa lihat kedua ini masih muda-muda, saudara-saudara sekalian. Dua pendeta muda ini dijepit betul-betul, dipersalahkan. Bahkan dia sebagai nabi pun sudah mulai diragukan, diremehkan kenabiannya. Dan saat itu dia mau meninggalkan Minneapolis, tapi Roh Tuhan, malaikat Tuhan bilang, jangan, kamu harus berdiri di sana. Ya, mereka tahu bahwa mereka akan menghina kamu, mereka tidak akan mengindahkan kesaksianmu. Tapi kamu harus melihat bagaimana orang-orang disebut pemimpin-pemimpin seperti Korah, Datan, dan Abiram itu. Mereka harus dilihat betapa mereka melawan kebenaran itu. Dan malaikat itu mengatakan, bukan kamu yang mereka hina, melainkan para utusan. Nah, para utusan kita tahu ya, itu A.T. Jones dan Wagoner juga. Dan pesan atau pekabaran dikirimkan kepada umat itu yang mereka hina. Saudara-saudara sekalian, jika kita menolak juru kabar Tuhan, kita bukan menolak manusia, saudara-saudara sekalian, bukan menolak si A.T. Jones dan Wagoner contohnya, tapi kita menolak yang disebut, yang kita hina itu adalah utusan Tuhan yang dikirim Tuhan dan pekabaran atau pesan yang dikirimkan kepada umatku. Itu otomatis kita melawan Yesus itu sendiri. Jadi ini yang terjadi pada saat kemerosotan yang dialami pada saat sidang di tahun 1888 dan di akhir 1890. Sehingga saudara-saudara sekalian, kita tahu makna daripada Testimonies volume 5 halaman 217 ini. Makanya ada dikatakan sidang telah berbalik dari mengikut Kristus pemimpinnya dan sedang terus-menerus mundur menuju Mesir. Namun ada sebagian kecil yang waspada atau tercengang karena mereka kekurangan kuasa rohani. Keraguan-raguan dan bahkan ketidakpercayaan terhadap kesaksian-kesaksian dan Roh Allah sedang meracuni gereja-gereja kita di mana-mana. Pernyataan Testimonies ini sudah ada sebelum sidang General Conference. Karena sebelumnya pun perkara
meragukan roh nubuat ini sudah mulai muncul, baik dari profesor, ahli-ahli teologi yang di tempat, dan juga pemimpin-pemimpin yang berada di sana. Tentu saja memuncak dan menjadi maksimal, menjadi penentunya adalah pada saat 1888 Minneapolis. Sehingga genap semakin teguhlah kita melihat sidang telah berbalik mengikuti Kristus pemimpinnya. Dan terus-menerus menuju Mesir. Mereka lebih memilih pandangan manusia. Sebagaimana Korah, Datam, dan Abiram mengatakan, oh tidak benar tuh, Musa memimpin, saya yang bisa memimpin. Jadi ternyata mereka tanpa sadar dipimpin menuju Mesir. Mundur ya. Dan sebagian kecil, di sini ada satu amaran, ada kok yang sebagian kecil waspada. Ya tercengang, kok kita ini kekurangan kuasa rohani. Kenapa? Katanya ketidakpercayaan terhadap kesaksian roh Allah atau firman roh nubuat ya, sedang meracuni gereja kita di mana-mana. Kalau di zaman dahulu saja mereka sudah merasakan begini, apalagi di zaman kita sekarang. Sudah ramai orang yang menganggap roh nubuat itu tidak penting. Dan mereka mulai mengesampingkan, dan mereka bilang, alah, Alkitabnya yang utama, itu boleh iya, boleh enggak. Nah ini salah satu contoh di mana yang terjadi mundur di Mesir itu. Tapi bagi mereka yang tercengang dan waspada, mereka nggak akan ikutan. Mereka melihat lagi, itu kan kesaksian Yesus. Roh nubuat, harus kita ikut. Wahyu 19 ayat 10, jangan kita buang. Jangan ikut manusia punya pemikiran. Dan disinilah saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita lihat bahasa type and anti-type yang dulu, di sini kita lihat bahwa sejarah ya terus berulang. Orang-orang Israel kuno percaya pada laporan jahat yang dibawa oleh 10 orang mata-mata yang telah menyebabkan mereka kehilangan iman. Mereka kepada kuasa Allah, dan karena itulah mereka telah membuat diri mereka terlambat 40 tahun lamanya memasuki tanah perjanjian. Saudara-saudara sekalian, ketidakpercayaan kepada Tuhan sama digambarkan juga kepada 10 orang mata-mata, ada 12 pengintai yang dikutus ya. 10 orang mata-mata tidak setuju dan kekurangan iman ketika melihat kota yang mereka mau masuki Kanaan itu. Karena mereka melihat raksasa, ngeri, temboknya berkubu dan segala macam. Fisikal mereka tidak mungkin. Jadi mereka kekurangan iman, lalu memberi kesaksian yang menunjukkan mereka tidak memiliki iman. Hanya 2 yang memiliki iman, yaitu Yusak dan Kaleb ya. Dan itu pun mereka mau bunuh, karena kesaksian iman daripada Yusak dan Kaleb itu mempengaruhi mereka punya kredibilitas. Maka mereka mau bunuh. Inilah roh daripada Korah, Datam, dan Abiram juga, dan juga 10 mata-mata ini. Inilah yang mengakibatkan 40 tahun lamanya umat Tuhan itu terhalang. Seharusnya maju sampai ke Kanaan, akhirnya jadi mundur ke Mesir ataupun di padang belantara ya. Bisa Anda lihat di dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai 38, Israel kuno tidak beriman dan akan Tuhan dan lebih mempercayai 10 pengintai yang tak beriman. Ya, itulah yang digambarkan penolakan pembenaran oleh iman membuat sidang mundur ke Mesir. 40 tahun lagi kita harus mundur, kan begitu ya. Ini yang terjadi pada saat ujung 1890 dan buah daripada penolakan 1888. Sejak saat itu, roh nubuat sudah mulai berbicara. Ellen White menulis dalam peristiwa akhir zaman 133, itu adalah 1896. Gereja akan terbagi. Dia sudah melihat vision bahwa gereja ini akan terbagi. Akan berkembang 2 kelompok katanya. Ada 2 kelompok pasti akan terjadi. Ya, dalam pelajaran yang lalu kita sudah belajar gandum dan lalang bertumbuh bersama-sama sampai musim menuai. Ada yang kelompok gandum dan ada kelompok lalang. Tentu saja kita tidak boleh menunjuk kita lalang atau gandum, tapi roh ini ada, saudara-saudara. Kelompok ini tentu saja hanya bisa dihakimi oleh kebenaran saja. Ya, tentu saja yang ikut keduniawian Mesir, tentulah mereka yang suka kepada lalang. Bagi mereka yang ikut pekabaran Tuhan dan tercengang, pasti akan mengikuti roh Tuhan. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, berdoalah gereja Tuhan, berdoalah untuk jenderal tentara, dengan malaikat-malaikatnya yang unggul dalam kekuatan, bersama umatnya di medan perang. Musuh jiwa bertekad untuk menentang semua orang yang menjejakkan kaki mereka di panggung kebenaran abadi, yang di masa sulit ini mengangkat janji yang bertuliskan perintah-perintah Allah dan iman pada Yesus. Tetapi yakinlah bahwa Kristus berperang dengannya, dengan pasukannya.
Dia sendiri memimpin pengikutnya ke pertempuran. Di saat bahaya ini, tabahlah. Kristus akan memperbarui kekuatan setiap prajurit yang setia. Saudara-saudara sekalian, gambaran pertempuran ternyata terjadi. Ya, saudara-saudara, seharusnya kita sudah selangkah lagi dekat akan masuk Kanaan semawi itu. Kita sudah selangkah lagi dekat untuk lepas dari kegelapan. Tetapi ternyata gereja kita mengalami kegoncangan lagi. Masih ada lagi pertempuran yang harus kita menangkan. Dan di sanalah kita harus mendengar jenderal tentara yang daripada panji-panji kebenaran Kristus ini, ya, yang harus ikut perintah Allah dan iman pada Yesus. Disuruh kita tabah, ya, dalam bahaya. Dan kalau kita percaya dan ikut kepada Tuhan, maka kita akan berhasil menang dengan kekuatan daripada Kristus, saudara-saudara sekalian. Ingat, peperangan ini peperangan rohani. Sama sekali bukan fisik. Jadi bukan kita mau adu pukul, tetapi bagaimana kita bertahan dalam perintah Yesus dan iman pada Yesus dalam kebenarannya. Dan inilah seruan kita untuk berdoa kepada gereja kita. Saudara-saudara sekalian, pada saat ini juga tabiat emas murni akan mengalahkan ujian dan kebingungan. Walaupun kita seharusnya sudah maju, tapi terjadi kejadian yang menyedihkan karena kita mulai mundur ke Mesir dan karena menolak pekabaran itu, maka waktu penguji yang lama diperlukan untuk menyatakan emas murni berupa kasih dan iman dalam tabiat. Ternyata di balik kemunduran ini ada satu manfaat juga, saudara-saudara sekalian. Justru waktu ini menguji apakah kita ini tetap teguh di dalam kasih dan iman tabiat kita, ya. Bila ujian dan kebingungan datang ke atas sidang, maka semangat yang tetap teguh dan kasih yang hangat dari pihak para pengikut Kristus yang sejati akan dikembangkan. Justru pada saat ini kita harus membuat diri kita ini lolos dari ujian. Jangan malah bingung, ya. Jangan patah semangat. Justru disinilah saatnya kita diuji iman dan kasih kita. Benarkah kita memiliki tabiat emas yang murni, ya, yang dapat mengalahkan ujian dan kebingungan yang terjadi pada masa ini? Inilah kita harus berdiri seperti Stefanus, berdiri seperti dua pengintai yang teguh, dan berdiri melawan segala kekejian yang terjadi di dalam sidang ini. Jadi tabiat kita akan diuji justru pada masa yang mengecewakan dan penuh ujian ini. Saudara-saudara sekalian, itulah akhir daripada petunjuk nomor 6, yaitu 390 tahun lamanya. Saudara bisa lihat diagram ini dari bawah, ya. Saudara bisa lihat di bawah, dari 1500-an yang zaman Luther. Seharusnya kebenaran ini sudah naik tangga demi tangga, saudara-saudara sekalian. Yang pertama cuma Luther, akhirnya ada John Knox, bergabung 2 biji-bijian, ya, di dalam satu bejana. Terus masuk lagi Metodis, ada 3 bijian, yaitu zaman Wesley. Harusnya berkembang lagi dengan baptis yang benar, yang reformasi dari Campbell, terus masuk kepada William Miller, semakin banyak lagi kebenaran doktrin yang bertumbuh, tangganya pun semakin naik ke atas, dan seharusnya dengan tangga yang ke-6, yaitu Cawak ataupun Ellen White punya pekabaran Sabat dan Ka'bah, seharusnya kita tinggal selangkah lagi sampai kepada kesempurnaan. Tetapi sayangnya, akhir daripada sisi kiri 390 tahun ini, dengan makanan-makanan ini, kita masih dibelenggu dengan makanan yang dibakar di atas kotoran manusia, yang menajiskan kebenaran itu. Banyak yang menghalangi kebenaran dan mendikte, bahkan dengan menolak kebenaran itu. Inilah yang terakhir dari 1890, daripada petunjuk nomor 6 itu, saudara-saudara sekalian. Sehingga membutuhkan kita masuk ke dalam masa yang disebut berbaring sisi sebelah kanan 40 tahun. Dan ini tanpa makan. Coba, apa arti daripada ini? Kita lanjutkan, saudara-saudara sekalian. Inilah petunjuk yang ketujuh, yaitu disuruh Nabi itu berbaring sisi kanan. Anda bisa baca dalam Yeskel 4 ayat 16 dan 17, itu tidak ada makanan. Karena pada saat berbaring sisi kanan ini, dia berbeda dengan sebelah kiri, saudara-saudara sekalian. Ya, Yeskel 4 ayat 6, kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, yaitu 390 tahun itu, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya, tetapi pada sisi kananmu, dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya.
Saudara bisa melihat kondisinya selama berbaring di sebelah kanan ini, yaitu ditulis dalam Yeskel 4, 16 dan 17. Di sini dikatakan tidak ada makanan. Tentu saja tidak ada makanan ini, pertama langkah-langkahnya adalah yang sesuai ayat yang dikatakan akan memusnahkan persediaan roti atau makanan ya di dalam sidang Tuhan pada masa itu. Itu artinya terang baru berhenti, saudara-saudara sekalian. Jadi pada masa 40 tahun ini tidak ada bijian baru lagi, tidak ada lagi terang baru atau roti jelai baru pada masa yang harus dimakan pada saat 40 tahun itu, ya. Musnah persediaan roti itu, ya. Terang baru berhenti. Itu menunjukkan kemerosotan rohani yang terjadi. Seharusnya kita terus maju, akhirnya kita stuck ataupun malah mundur. Lalu yang selanjutnya di dalam ayat 16 dan 17 itu dikatakan, sehingga makanan dan minuman serba terbatas. Jadi penduduk kota yang pada saat 40 tahun yang di berbaring sebelah kanan ini, minuman yang ada sisa-sisa itu sudah tidak ada lagi. Kemarin mereka masih ada makanan, sekarang sudah terbatas. Hati mereka menjadi cemas dan bimbang, lalu menjadi lapar. Pelan-pelan mereka sudah kehilangan makanan. Sudah hampir bisa dikatakan kelaparan, saudara-saudara sekalian. Apa gambaran artinya itu? Tidak mengerti nubuatan, tentu saja, karena terang baru tidak ada. Tidak mengerti nubuatan, kurang kuasa roh Tuhan. Karena mereka sendiri yang meninggalkan roh Tuhan itu, otomatis mereka kurang kuasa dari roh Tuhan dan bimbang. Nah, itu ada kata-kata bimbang dalam King James ya, dalam Alkitabnya dan penulisannya juga menunjukkan mereka bimbang pada masa kelaparan ataupun tidak ada makanan ini. Lalu selanjutnya, kehabisan roti dan air membuat mereka kacau dan merana atas kejahatannya. Sehingga ketika mereka kehabisan roti dan air itu, menjadikan mereka kacau dan merana. Apa maksud ketiga perkataan daripada ayat ini, saudara-saudara sekalian? Bagaimana menggambarkan kemerosotan rohani, ya, kurang kuasa roh dan bimbang, dan menjadi kacau dan merana. Kita lanjutkan, saudara-saudara. Ini kondisi yang sebelah kanan ya, berbaring itu. Saudara-saudara bisa melihat lambang ini menunjukkan bahwa sidang telah berada dalam kemerosotan rohani selama 40 tahun lamanya. Dan ia tidak memiliki makanan rohani yang baru untuk dimakan. Orang boleh saja mengatakan, kami memiliki Alkitab dan tulisan-tulisan kesaksian, dan kami makan daripadanya. Memang benar kita memiliki semuanya itu, tapi semuanya itu telah tertutup dari kita. Sebab kita tidak menggunakan dengan sepatutnya kebenaran yang sudah kita miliki. Dan adalah suatu kenyataan bahwa sidang belum memiliki terang baru atas kata-kata Injil yang belum dapat dipahami selama 40 tahun yang lalu. Ya. Apakah yang telah jadi pada waktu itu untuk menandai permulaan dari 40 tahun itu? Justru inilah dia. Organisasi pada waktu itu sebenarnya menolak pekabaran yang telah mengungkapkan mengenai pembenaran oleh iman. Oleh sebab itu, Allah oleh kemurahannya telah meletakkan dosa-dosa mereka pada diri Nabi Yeskiel selama 40 tahun itu. Jadi kembali, Nabi Yeskiel yang harus menanggung 40 tahun itu, saudara-saudara, diberikan masa untuk kemurahan. Itu artinya ya, agar mereka bertobat kembali dan tidak menolak Nabi Tuhan dan kebenarannya, menghayati pembenaran oleh iman kembali yang sudah dikabarkan 1890. Tapi nyatanya di dalam 40 tahun itu mereka justru semakin tidak bertumbuh dan merosot kerohaniannya, saudara-saudara sekalian. Kita bisa melihat bagaimana bukti mereka merosot, sehingga Nabi Tuhan atau hamba Tuhan Sister White menulis dalam Last Day Event atau peristiwa akhir zaman, dia mengatakan reformasi harus dilakukan. Saking terus mundurnya, saking akhirnya muncul kelemahan, makanya di dalam tulisan itu ditulis dalam judul Masa Kelemahan dan Kebutaan Rohani. Dan ini ditulis tahun 1889, 1 tahun setelah 1888, saudara-saudara sekalian. Ya, masa kelemahan dan kebutaan rohani. Saya diteguhkan dalam semua yang telah saya nyatakan di Minneapolis, bahwa reformasi harus melalui gereja-gereja. Reformasi harus dilakukan, karena kelemahan dan kebutaan rohani menimpa orang-orang yang telah diberkati dengan terang yang besar, dan kesempatan serta hak istimewa yang berharga. Sebagai reformis, mereka telah keluar dari gereja-gereja denominasi, tetapi sekarang mereka melakukan bagian-bagian
bagian yang serupa dengan yang dilakukan oleh gereja-gereja itu. Kami berharap bahwa tidak akan ada kebutuhan untuk keluar lagi. Sementara kami akan berusaha untuk menjaga kesatuan roh dalam ikatan perdamaian. Kami tidak akan berhenti dengan pena atau suara untuk memprotes kefanatikan. Ternyata Nabi Tuhan melihat kefanatikan kembali. Roh kefanatikan muncul, saudara-saudara sekalian. Yaitu roh yang tidak maju mengikuti terang, roh yang mendikte terang itu terjadi di gereja kita. Inilah yang disebut masa kelemahan dan kebutaan rohani. Dan itu dimulai pada saat di peristiwa Minneapolis 1888. Sehingga Nabi Tuhan menyuruhkan reformasi harus dilakukan. Ya, di seluruh gereja-gereja kita. Kalau tidak, maka kelemahan dan kebutaan rohani ini akan menutup terang besar dan hak istimewa yang berharga yang harusnya milik umat Tuhan. Padahal kita adalah seorang reformis yang keluar dari denominasi yang sudah jatuh itu. Sebagaimana pekabar malaikat kedua tadi katakan. Tapi sekarang kita melakukan yang serupa. Tinggal dalam kegelapan sebagian, ya, sebagai kutipan yang tadi itu. Kenapa? Kita tidak mengikuti terang kebenaran yang Tuhan serukan, malah kita lawan. Itu yang Roh Nubuat atau Ellen White sesalkan. Nah, kita tidak perlu untuk keluar lagi. Dari sini kita tahu bahwa kita harus melakukan reformasi ini dari dalam. Tidak ada seruan untuk keluar dari gereja ini. Kita harus melakukan di dalam. Dan sementara kami berusaha kesatuan roh, walaupun kita dalam keadaan dilematis, kita harus bersatu dengan roh Tuhan yang benar. Ikatan perdamaian kita lakukan dengan cara damai. Tapi kita tidak berhenti dengan pena, tentu dengan tulisan-tulisan dan buku-buku, ya, dan suara untuk memprotes. Jadi yang diserukan Nabi Tuhan ini, inilah gambaran reformasi di dalam sidang kita. Jadi tidak ada kita keinginan untuk keluar atau buat yang lain ataupun lari daripada gereja kita. Kita harus lakukan di dalam supaya itu bukti bahwa kita mengasihi dan mencintai sidang Tuhan yang luar biasa ini. Saudara-saudara sekalian, makin kita mempelajari apa yang terjadi, muncullah kurang kuasa roh dan roh Tuhan dan kebimbangan. Apa maksudnya ini? Sudah bisa baca, Ellen White terus menuliskan, Tuhan telah menunjuk kepada saya dalam penglihatan tentang gereja dalam keadaan suam-suam kuku saat ini. Malaikat itu berkata kepada gereja, Yesus berbicara kepadamu, bangkitlah dan bertobatlah. Pekerjaan ini saya lihat harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Harus ada suatu pertobatan. Pikiran duniawi, keegoisan dan ketamakan telah menggerogoti kerohanian dan kehidupan umat Allah. Sedang diakui sekarang di dunia bahwa orang-orang maksiat pada hari ke-7 sedang meniupkan trompet yang tidak menentu, sehingga mereka sedang ikut berjalan pada jejak orang-orang dunia. Saudara-saudara sekalian, sangat tegas perkataan testimoni minister halaman 86 ini. Pengkhotbah-pengkhotbah yang tertidur berkhotbah pada suatu umat yang tidur. Umat Tuhan jadi tidur, saudara-saudara sekalian. Pengkhotbahnya pun tertidur. Inilah yang disebut dengan kuasa roh Tuhan. Kebimbangan muncul karena mendengar trompet yang tidak menentu. Mana satu yang benar? Mana yang benar? Walaupun banyak yang mengatakan kami tahu semua kebenaran. Kami bijaksana, kami mengerti kebenaran. Tapi tidak menentu. Ya, makanya dalam webinar-webinar yang lain sangat mudah sekali melihat apakah kita menentu apa tidak. Bagaimana kita bisa melihat tentang 144.000 aja tidak menentu, kan? Apakah simbol atau literal atau jumlah yang sebenarnya atau tidak, atau rombongan yang real apa tidak menentu, saudara-saudara sekalian. Jangan kita tanya lagi dengan wahyu yang lain, W13, W17. Banyak sekali kita punya pekabaran yang tidak menentu. Sehingga kebanyakan orang-orang merasa kurang roh Tuhan di sini. Bahkan roh nubuat itu kebenaran atau tidak, ini juga tidak menentu. Itulah menunjukkan meracuni gereja kita sekarang dengan roh yang melawan terang kebenaran roh nubuat itu. Jadi kita bisa melihat kurang kuasa roh Tuhan dan bimbang. Selanjutnya kita masuk ke dalam fase yaitu menjadi kacau dan merana. Sebagaimana ayat itu menjelaskan pada masa 40 tahun ini, ya. Menjadi kacau dan merana ini sebagaimana hamba Tuhan menulis, di sini dikatakan, jadi kada engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku.
Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Tandai kata-kata berikut katanya ya. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Di sini mewakili orang-orang yang bangga atas diri sendiri mengenai pengetahuan rohani dan keuntungannya. Tetapi mereka tidak mengakui bahwa berkat yang diterima telah diberikan oleh Allah. Mereka dipenuhi dengan pemberontakan, tidak bersyukur dan menyalahkan Allah. Mereka telah menolak anugerahnya, menyalahgunakan haknya, melalaikan kesempatan yang ada, dan tenggelam dalam kepuasannya. Merasa diri baik hanya memenuhi formalitas yang kosong, tidak tulus dan munafik. Dengan kebanggaan yang palsu pada diri sendiri mereka berkata, berani mengatakan, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dalam buku Iman dan Perbuatan ya, halaman 138. Inilah yang disebut dengan kacau dan merana. Tuhan mengatakan, kamu akan kumuludahkan atau kumuntahkan jika kamu suam-suam kuku. Suam-suam kuku artinya tidak dingin, tidak panas. Dalam arti kata Wahyu pasal 3 dikatakan kamu miskin, buta, dan telanjang atau melarat di sini. Tapi yang terjadi, semua mengatakan kita ini kaya. Nah, ini dia. Ini kacau kan? Roh Tuhan mengatakan kamu miskin, buta, dan telanjang, kamu suam, akan dimuntahkan. Mereka katakan tidak, kita diberkati, kita sudah bagus, semua lengkap, kan begitu kan? Ini yang disebut dengan roh pemberontakan itu. Mereka malah menyalahkan Tuhan. Ya, kalau Tuhan katakan, hamba Tuhan mengatakan kamu harus bertobat, mereka bilang tidak, kami benar, kan gitu kan? Jadi apa yang terjadi? Akhirnya meranalah seluruh umat Tuhan di sini. Karena apa? Karena kebanggaan yang palsu ini mengakibatkan formalitas kosong, tidak ada ketulusan, dan roh kemunafikan terjadi. Kepuasan pada diri sendiri. Inilah yang menjadi bagian dari tengah-tengah umat Allah yang merana ini. Saudara-saudara sekalian, memang kalau dihitung-hitung banyak kok uang kami, ya, gedung kami besar, anggota kami banyak. Mungkin bisa aja kita menilai kami kaya dengan demikian. Tapi roh Tuhan tidak menilai yang seperti itu. Justru Tuhan mengatakan kamu sudah miskin, buta, dan telanjang. Kamu melarat, kacau, dan merana keadaannya sekarang. Jadi apa yang dipandang oleh Tuhan ini, inilah yang tidak dilihat oleh umat Tuhan di dalam masa mereka yang seharusnya 40 tahun ini mereka kembali, tapi mereka malah bangga diri, mereka merasa lebih hebat. Jangan itu terjadi kepada kita, saudara-saudara sekalian. Dan oleh sebab itulah, saudara-saudara, hadirat Allah tidak akan ada jika tidak ada reformasi. Makanya kita ingat Nabi Tuhan. Untuk mengetahui kondisi itu, kita tidak bisa tinggal diam dan ikut pasrah. Ya udah, kalau gitu kami ikut merana dan kacau, ikut memberontak. Tidak. Justru pada saat ini Roh Tuhan terus menghimbau. Ya, dia mengatakan suara dari sidang dari Battle Creek ini sudah kita baca tadi bahwa itu bukan lagi suara Tuhan. Jadi kalau GC bukan suara Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Di sini dikatakan gereja berada dalam keadaan Laodikia. Hadirat Allah tidak ada di tengah-tengahnya. Jadi kalau dalam keadaan suam-suam seperti ini, bukan hadirat Tuhan yang ada, mau dimuntahkan saudara kalau tetap terus di sana. Makanya dikatakan di dalam 1 April 1901, Nyonya White berdiri pada saat rapat umum konferensi, dia mengatakan, yang kami inginkan sekarang adalah reorganisasi. Kami ingin memulai dari dasar dan membangun di atas prinsip yang berbeda. Jadi yang berbeda dari yang jatuh tadi, yang salah tadi, kami mau memiliki dasar yang kuat dan membangun sesuai prinsip yang benar tentunya, kan? Dan inilah yang diperlukan reorganisasi. Maka di dalam buku Review and Herald 25 Februari 1902, perintah revival and reformation itulah yang akan dilakukan oleh umat Tuhan di dalam gereja kita. Itulah yang menyambung tentang perintah pengepungan Yeskiel 4 itu. Ini yang harus kita lakukan, saudara-saudara sekalian. Kalau tidak ada pasukan reformasi, tidak ada lagi bala tentara reformasi, hadirat Allah tidak ada lagi di tengah-tengah sidang kita. Inilah panggilan kepada kita supaya kita jangan bermalas-malasan, jangan acuh tidak acuh, dibangun dan bangkit untuk mengadakan reformasi. Karena Nabi Tuhan yang menyuruh.
Nabi Tuhan yang mengatakan reorganisasi. Dan harus ada perintah yang dilakukan, revival and reformation, kebangunan dan reformasi. Harus terjadi di tengah-tengah umat Tuhan, saudara. Dan itulah yang mengantarkan kita masa daripada berakhirnya 40 tahun penuh kelaparan ini ya, saudara-saudara sekalian, tiada makanan, dari 1890 sampai 1930, disitulah masa kegenapan daripada sejarah para nabi ini. Sejarah para nabi mengatakan perintah agar Israel jangan memasuki ke Kanaan selama 40 tahun lamanya merupakan suatu kekecewaan yang amat menggetirkan bagi Musa dan Harun, Kaleb dan Yosua. Tetapi tanpa persungutan mereka menerima keputusan ilahi. Ya. Jadi hamba-hamba Tuhan yang setia kecewa sebenarnya. Ya, tapi apa boleh buat? Memang itulah yang terjadi. Kita harus melalui kekecewaan ini. Mereka tanpa persungutan, ya, mereka akan terus menerima yang sebagaimana Tuhan tetapkan. Tetapi mereka yang telah bersungut-sungut atas perlakuan Allah terhadap mereka dan menyatakan bahwa mereka ingin kembali ke Mesir, menangis dan meratap pada waktu berkat-berkat yang telah mereka abaikan itu ditarik dari mereka. Tapi ada kelompok lain yang bukannya rela dan merubah dirinya, mengintrospeksi, justru mereka bersungut-sungut. Ya, ini yang terjadi pada masa contoh saingan dulu ya, anti-type, zaman 40 tahun mereka tidak boleh masuk Kanaan itu, sama seperti peristiwa 40 tahun ini. Kalau umat Tuhan, dia emas murni tadi, dia akan menjalani masa penghentian untuk maju ini dengan ikhlas dan introspeksi, dengan bertobat dan ikut membeli emas, pakaian putih dan salap mata, obat Laodikia tadi. Tetapi kalau yang tidak mau mendengar firman Tuhan, mereka bukan gantinya mencari obat, mereka bersungut-sungut ya. Dan mereka malah ingin nekat ke Mesir, menangis meratap ya. Dan akhirnya berkat yang harusnya mereka dapat, mereka ditarik berkat itu karena mereka abaikan, saudara-saudara sekalian. Ini yang terjadi selama 40 tahun itu. Dua kelompok yang berdiri itu. Mengapa mereka bisa menjadi lalang dan satu lagi gandum? Sifat seperti ini yang terjadi selama masa transisi 40 tahun di masa yang digambarkan di sini. Semoga saudara-saudara sekalian setelah 40 tahun ini kita belajar daripada masa ini. Jangan lagi menolak perintah Tuhan, jangan mendikte ataupun jangan menjadi fanatik yang tidak jelas. Kita harus turut apa kata kebenaran. Dan sampailah kita kepada petunjuk terakhir, saudara-saudara sekalian. Inilah yang digambarkan dalam Yeskel 4 ayat 7. Di situ dikatakan, oleh karena itu engkau harus menghadap ke pengepungan Yerusalem, dan lenganmu akan terbuka, dan engkau akan bernubuat melawannya. Ini adalah usaha terakhir reformasi. Setelah 430 tahun, 390 plus 40 berakhir, maka Nabi Tuhan sekarang bangkit, menghadapkan mukanya ke pengepungan, dan lengannya terbuka untuk bernubuat melawannya. Inilah action terakhir dari Nabi Tuhan itu. Apa artinya? Pembendangan tangan Yehezkiel tentunya berarti bahwa kekuatan dari reformasi akan dapat terlihat dan dosa-dosa Yerusalem akan ditelanjangi secara terbuka. Dari halnya akan dinubuatkan, maka jelaslah bahwa Yehezkiel adalah khusus melambangkan usaha terakhir ini dari pembangunan dan reformasi, yaitu melambangkan usaha sesudah Yehezkiel berbaring dan sementara ia bangkit dan aktif. Saudara-saudara sekalian, inilah perusahaan Nabi Tuhan, panggilan dari Tuhan melalui nabinya, contoh saingan Yehezkiel yang bangkit setelah 40 tahun masa kelaparan itu, ya, dan dia bangkit dan dia menyerukan reformasi. Dan inilah usaha terakhir yang akan merebut kota Yerusalem yang dikuasai musuh itu. Bagaimana ini mungkin, saudara-saudara sekalian? Ya, bagaimana cara Tuhan? Kalau dilihat dari segi kekuatan, kita tidak ada apa-apanya menurut orang, karena yang dihadapi ini berat katanya ya. Tapi melalui firman Tuhan, sebagaimana Tuhan selalu menggunakan cara-cara yang sangat luar biasa. Oleh firman-Nya reformasi berhasil. Sudah bisa melihat di sini, selalu Tuhan menggunakan kuasa firman-Nya. Bukan oleh kuat, bukan oleh kuasa, melainkan oleh Rohku. Ingat itu yang terjadi ya. Makanya dikatakan di sini, sucikanlah mereka melalui kebenaran-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Tentu usaha yang pertama Tuhan berikan adalah
mendatangkan firman kebenarannya agar menyucikan mereka yang mau ikut di dalam pertempuran di masa Yeskiel ini bangkit. Di masa reformasi ini diserukan. Maka dikatakan Tuhan menyerukan reformasi yang pasti, saudara-saudaraku. Tunjukkan pertobatan sejati karena meninggalkan Tuhan. Biarkan malaikat dan manusia melihat bahwa ada pengampunan dosa bersama Tuhan. Kuasa luar biasa dari Tuhan harus menguasai gereja-gereja masa hari ke-7. Pertobatan kembali harus terjadi di antara para anggota, agar sebagai saksi Allah, mereka dapat bersaksi tentang kuasa otoritatif dari kebenaran yang menguduskan jiwa. Saudara-saudara sekalian, seruan reformasi yang pasti ini akan membawa pertobatan sejati, karena kita sudah lama meninggalkan Tuhan, saudara-saudara sekalian. Ya, dan di situ akan dilihat betapa malaikat dan manusia melihat pengampunan kalau kita bersama Tuhan. Ya, kuasa luar biasa Tuhan akan menguasai gereja masa depan ke-7 kalau kita menerima panggilan reformasi ini. Ya, pertobatan anggota akan nyata, dan kalau kita melihat tentang kuasa otoritatif dari kebenaran yang menguduskan jiwa, maka pengepungan yang dibicarakan dalam Yeskiel 4 ini akan kita menangkan. Saudara bisa lihat gambar ini, Yerusalem sedang dikelilingi musuh-musuh kegelapan yang siap menghancurkan kita, meremukkan kita dengan berbagai macam cara. Mereka bersenjatakan lengkap, sementara kita, orang-orang yang menyerukan kebenaran Alkitab, hanya bermodalkan battering ram. Saudara-saudara masih ingat dalam part pertama, kita berbahu-membahu bekerja sama untuk menghancurkan tembok kegelapan itu. Sehingga dengan kebenaran Tuhanlah reformasi ini akan berhasil. Dan kebenaran apakah yang akan membawakan itu? Kita lanjutkan. Saudara masih ingat bahwa di dalam Yeskiel 4 itu hanya baru 6 bijian yang kita dapatkan. Ya, ternyata menurut firman Tuhan, angka 7 menunjukkan kelengkapan dan merupakan simbol dari fakta bahwa pekabaran meluas sampai akhir zaman. Jadi kalau hanya 6, belum meliputi sampai seluruh akhir zaman ini. Harus ada yang ke-7 yang merupakan simbol kelengkapan. Ya, sampai menunjukkan bahwa fakta pekabaran meluas sampai akhir zaman. Nah, sebagaimana dituliskan tadi, di dalam nubuatan Yeskiel 4 tentu ya, ini kita temukan hanya 6 bagian. Maka hanya 6 langkah yang telah ditempuh. Luther, Knox, Wesley, Campbell, Miller, Ellen White. Angka 6 bukanlah suatu angka yang sempurna, saudara-saudara sekalian. Tentu setelah bangkitnya Yeskiel ini, dia tentu akan membawa suatu firman Tuhan yang tadi membuat kita bereformasi dan mengangkat kembali kita dari masa kelaparan tadi. Tentu saja ada makanan ke-7 yang akan menyelesaikan reformasi bagi sidang. Dan makanan ke-7 ini bukanlah dibakar di atas kotoran manusia, saudara-saudara sekalian. Di webinar kita yang ke-30 yang lalu, kita sudah tahu makanan yang akan disajikan kepada kita melalui produk 2 ekor domba dan 1 ekor lembu muda yang menentukan keselamatan sidang. Dan itu adalah makanan yang disebut dengan dadih dan madu. Yesaya 7 ayat 21 sampai 22. Inilah makanan yang dijanjikan untuk pasukan reformasi itu, untuk bisa mengalahkan musuh yang sedang tertidur suam dan meniupkan trompet tidak menentu, saudara-saudara sekalian. Dan tentu saja Nabi itu bangkit dan menyerukan amarannya. Yeskiel contoh saingan atau antitype tadi ya, itu melambangkan Nabi Tuhan, telah bangkit dan mulai menyerukan amarannya, yaitu tahun sejak 1930, di mana roh kebenaran telah membuka gulungan surat-surat ya, dan menghasilkan suatu kebenaran ilahi yang diilhami dan limpah, murni dan tidak dikacaukan, tidak dipanggang di atas kotoran, yang tidak ditimbang beratnya dan yang juga tidak ditakar. Yaitu kebenaran-kebenaran yang sedang kita rayakan dari serial penyelidikan ini, yang oleh persekutuan telah diterbitkan dengan percuma atau free ya, atau gratis, dan dengan setia di dalam buku-buku kecil amaran sekarang dan terbitan-terbitan lainnya, dan yang telah disebarkan ke seluruh dunia bagaikan daun luruh di musim gugur, yaitu suatu yang luar biasa yang belum pernah disaksikan oleh sidang sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, ini bukan cuma bangkit dengan kata-kata yang tidak punya arti,
tapi bangkit dengan satu amaran yang sudah menjadikan suatu perjuangan di dalam basis perjuangan di dalam umat Tuhan melalui suatu makanan yang tidak dikotorkan, makanan yang murni, tidak dikacaukan, kebenaran ilahi yang melimpah, saudara-saudara sekalian, percuma. Ini yang sudah kita bahas yang di dalam webinar 30 itu. Mari yang lapar dan haus akan kebenaran, datanglah pada makanan yang tidak perlu dibeli, percuma, free untuk umat Tuhan kuat, dan tidak ada alasan lagi untuk dipenjarakan di dalam kegelapan. Ini sebenarnya tujuan usaha terakhir reformasi itu, saudara-saudara sekalian. Dan tepat sebagaimana Roh Nubuat ataupun Ellen White juga sudah menegaskan kepada kita, sebagaimana dia mengatakan, kita tahu bahwa kita Laodikia ataupun gereja Advent adalah kabaran 3 malaikat. Tapi dalam Early Writings 277, Ellen White menuliskan, kemudian aku tampak seorang malaikat perkasa lainnya. Demikian lanjutnya, bertugas turun ke bumi untuk menggabungkan suaranya dengan malaikat yang ketiga. Perhatikan ini, saudara-saudara sekalian. Dan memberikan kuasa dan tekanan pada pekabarannya. Kuasa dan kemuliaan besar dikaruniakan kepada malaikat itu. Maka sementara ia turun, bumi akan diterangi dengan kemuliaannya. Pekabaran ini tampaknya merupakan suatu tambahan kepada pekabaran yang ketiga, saudara-saudara sekalian. Bisa saudara melihat bahwa digambar di sini, di dalam Laodikia yang sengsara, miskin, buta, dan telanjang melarat ini, Tuhan tidak mau berhenti bekerja. Dia harus mengirimkan seorang malaikat perkasa yang lain, katanya di sini. Dia merupakan tambahan, ya, yang memberikan kuasa dan tekanan pada pekabarannya. Tentu saja dengan bergabungnya pekabaran malaikat perkasa yang lain ini, yang kalau kita di pelajaran lain bilang ini adalah Wahyu 18 ayat 1, malaikat Wahyu 18 ayat 1, malaikat keempat itu, dialah yang akan membawa pekabaran kita ini menjadi kuat lagi, membawa gereja kita ini menjadi menang lagi. Jika ini diterima, maka pekabaran Tuhan, pekabaran bagi sidang Laodikia ini, maka sidang kita akan dimurnikan dan disucikan. Kita bisa melihat dalam bentuk lain, Roh Nubuat menjelaskan pekabaran itu dibawa oleh hambanya yang disebut dengan Elia, contoh saingan atau antitype ya. Pekabaran Elia menyelesaikan pengepungan, merebut sidang. Saudara sudah baca ini berkali-kali, tapi perlu kami baca sedikit lagi. Nubuatan harus digenapi. Tuhan berkata, lihatlah, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Seseorang akan datang dalam roh dan kuasa Elia. Dan ketika ia muncul, orang mungkin berkata, kamu terlalu bersungguh-sungguh. Kamu tidak menafsirkan kitab suci dengan cara yang benar. Mari ku beritahu Anda cara mengajarkan pekabaran Anda. Saudara, camkan hal ini. Jika Nabi Elia yang disebut datang untuk membawakan pekabaran ke dalam sidangnya, menjelang hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, dengan roh dan kuasa Elia, ini adalah contoh saingan dari Yeskiel ini ya, yang bangkit pada saat sesudah Ellen White tentunya. Dia datang, tapi ketika dia datang, orang berkata, engkau terlalu bersungguh-sungguh, kamu tidak menafsirkan kitab suci dengan cara yang benar. Orang mulai mendikte dia, saudara-saudara sekalian. Yang fanatik tadi, yang mulai melakukan roh yang jatuh ke dalam kemerosotan duniawi tadi, bukannya dia menyambut, dia mulai mendikte. Dan dia mengatakan, saya tahu kebenaran, saya sudah kaya, saya tidak perlu lagi begininya caranya membawa kebenaran. Tepat ya saudara-saudara sekalian, sebagaimana peristiwa Yeskiel 4 ini. Orang-orang yang sama menolak pekabaran zaman Ellen White, roh yang sama juga akan masuk pada masa itu. Bukannya mereka menyambut Nabi Elia ini, malah mereka mengajarkan Nabi itu supaya menafsirkannya kayak gini. Caranya kayak gini, karena mungkin mereka merasa lebih kaya dan lebih pintar ya. Mari ku beritahu Anda cara mengajarkan pekabaran Anda. Malah mereka pula yang mau membatasi dan mendikte Nabi Tuhan. Dan ini real terjadi. Jika saudara membawa pekabaran ini, mereka akan meragukan dan mereka akan bilang, bukan begitu caranya. Begini caranya. Mendikte kebenaran itu. Dan mereka intinya tidak percaya dan mau menolak saja kebenaran itu. Padahal pekabaran ini kalau diikuti, maka akan menyelesaikan pengepungan, merebut sidang ini kepada jalan Tuhan yang benar. Semoga kita mengikuti panggilan pekabaran Elia ini. Ya, kalau kita ikuti,
maka kebangunan dan reformasi terakhir akan memurnikan gerejanya. Saudara bisa melihat gambar ini, betapa hancurnya tembok pertahanan musuh, saudara-saudara sekalian. Ini gambaran ya pada saat mereka di Jericho itu, tapi ini adalah gambaran juga tembok-tembok musuh yang menghalangi kebenaran. Jika para hamba-hamba Tuhan bersatu dengan pasukan reformasi yang bersatu, mengandalkan Tuhan, tiada yang mustahil. Kadang-kadang kalau kita pikir dengan kekuatan kita, gimana kita meruntuhkan tembok Jericho. Tapi kalau dengan cara Tuhan, dengan cara Dia, maka sebentar saja sebenarnya. Asal kita turut dan percaya. Maka dikatakan di sini, Tuhan menyerukan pemurnian rumah tangga dan institusi secara menyeluruh. Saudara tahu bahwa Elia yang datang itu adalah memulihkan segala perkara dan juga memulihkan rumah tangga umat Tuhan itu, yaitu pekabaran kepada bapak dan kepada anaknya. Ya, mengembalikan hati bapak dan anak. Jadi tepat sekali. Jadi ini pekabaran yang memurnikan itu. Ada kebutuhan bukan hanya kebangunan rohani tapi juga reformasi. Setiap gereja perlu digerakkan lebih dari sebelumnya. Ketika terang besar yang diberikan Allah bersinar melalui perantaraan manusia, pekerjaan besar akan dilakukan dan demonstrasi roh dan dengan kuasa kebenaran akan diungkapkan dengan jelas, garis-garis yang jelas. Jadi kebenaran yang jelas dengan garis-garis yang jelas akan menjadi bagian dari milik Tuhan ketika terang besar yang diberikan Allah bersinar di dalam sidangnya melalui perantara manusia ya, dan pekerjaan besar akan dilakukan. Saudara, kebutuhan pembangunan dan reformasi bagi gereja kita ini sangat mendesak. Dan kalau kita tidak ikut melihat kebenaran ini dan bersantai-santai dan bersifat acuh tak acuh, maka kasihan bagi kita. Kita membiarkan sidang kita terus mundur ke Mesir dan tertidur dan akhirnya meniup trompet tidak menentu. Semoga kita tidak memiliki sifat seperti itu. Dengarlah perkataan Yesus ketika Yesus memandang Yerusalem, saudara-saudara sekalian. Ya, ada satu perkataannya di sini dikatakan, sekarang saya menyampaikan permintaan kepadamu, buatlah perubahan yang tegas sekarang. Keluarlah dari naungan panji-panji setan dan masuklah ke dalam barisan mereka yang dibawa panji-panji yang bernoda darah Kristus. Maukah engkau melakukannya? Maukah engkau mengganti rohmu dengan roh Kristus? Dalam bahasa Yeskel 4 kita, maukah engkau melakukan pengepungan? Saudara-saudara sekalian, panggilan pengepungan Yeskel 4 ini adalah bagi kita sebagai orang-orang nasihat benar ke-7. Maukah kita keluar dari panji-panji setan yang mempertahankan kegelapan, kesuaman, kemerosotan, kebingungan, trompet tidak menentu. Sekarang masuk ke dalam panji-panji Kristus yang bernoda darah itu. Maukah kita melakukannya? Maukah kita mengganti roh keduniawian dan kesombongan itu dengan roh Kristus, saudara-saudara sekalian? Walau berapapun harganya, memang akan besar tantangan yang kita hadapi. Tapi bagaimana Yesus memandang Yerusalem, saudara-saudara sekalian? Dia memanggil kita sekarang, rindukah kita kota Yerusalem atau sidangnya ini dikembalikan dalam posisi kebenaran Tuhan? Maukah engkau melakukan pengepungan di dalam Yeskel 4 ini untuk merebut kembali sidang Tuhan itu di tangan kebenaran? Inilah panggilan reformasi itu yang sedang kita bicarakan, saudara-saudara sekalian. Dan tentu saja, saudara-saudara sekalian, bila mana pekabaran amaran berhasil mencapai seluruh umat, maka barang siapa yang tidak mengambil manfaat daripadanya, yang tidak bereformasi, yang lalai untuk berkeluh kesah dan menangis, ya, karena segala kekejian yang terdapat di tengah-tengahnya, maka kelak orang-orang yang sekarang tidak mau menerima pembenaran oleh iman akan mendapatkan diri mereka tanpa meterai. Akibatnya mereka akan harus membayar sendiri hukuman bagi segala dosanya, yaitu binasa di bawah senjata-senjata pembantai dari malaikat-malaikat. Ya, malaikat-malaikat, bacalah Yeskel 9, Testimonies for the Church, volume 3, halaman 266 dan 267. Saudara-saudara sekalian, yang lalai bereformasi akan binasa. Kita tahu itu, saudara-saudara sekalian ya. Yang lalai, siapa saja yang lalai? Kenapa? Karena mereka tidak mau berkeluh kesah dan menangis atau berseru atas kekejian yang ada. Sudah nampak dalam mata mereka. Sudah clear, sudah roh kebenaran sudah nyatakan. Tapi mereka lebih memilih
untuk membutakan dirinya dan berkata, kami kaya, kami tidak kekurangan apapun, kami tidak merana kok. Wah, tidak ada masalah, kami kaya dari segala-galanya. Sementara kamu, apa yang kamu punya? Kami banyak uang, kami banyak harta. Apakah itu ukuran kebenaran? Padahal engkau miskin, buta, dan telanjang. Dan kalau kita melalaikan diri kita dan membiarkan sidang tetap dalam keadaannya yang buta dan suam ini, maka sebagaimana pelajaran kita yang lalu tentang Yeskel 9, banyak kekejian yang terjadi, kita tidak mau melakukan reformasi di tengah-tengahnya, maka Yeskel 9 sudah jelas akan membersihkan sidang itu dengan cara yang sangat menyedihkan. Semoga kita, saudara-saudara sekalian, tidak terbabit akan kekejian itu, melainkan kita berjuang untuk melawan kekejian itu, saudara-saudara. Jadi semoga kita luput pada saat Yeskel 9 ini terjadi. Dan seharusnya Laodikia tidak mesti harus miskin, saudara-saudara sekalian. Dia dapat menjadi kaya asal di dalam Tuhan, ya. Kita bisa melihat di sini. Bisa kita lihat yang menunjuk kepada pengalaman mereka ketika berbalik dari penyembahan berhala kepada perbaktian pelayanan Allah yang benar. Mengadakan kemajuan yang terus-menerus dalam kehidupan Kristen sampai mereka mencapai kemurnian dan kesucian Kristus. Di dalam Dia kamu menjadi kaya dalam segala hal. Mereka yang benar-benar prajurit salib Kristus tidak akan menjadi penonton yang acuh tak acuh, tapi akan mengambil berbagai bagian aktif untuk menunjukkan minat pribadi dalam konflik ini. Mereka akan mengetahui persekutuan penderitaannya, menjadi rekan sekerja Yesus Kristus, akan dalam menyebarkan terang dan kebenaran untuk menebus pembelian darahnya dari perbudakan dosa dan maut. Saudara-saudara sekalian, hanya di dalam Yesus kita bisa bertumbuh dan menjadi kaya. Kalau kita meninggalkan cengkraman kegelapan, kita meninggalkan penyembahan berhala kita yang menyenangkan di dalam keduniawian ini. Tentu mengikut keduniawian itu adalah penyembahan berhala, saudara. Karena kita ikut roh-roh dunia. Kalau kita berani meninggalkan itu, maka kemajuan kita akan terus maju dan kemurnian akan mencapai diri kita dengan kesucian Kristus dan kita akan menjadi kaya. Itu sebenarnya pekabaran ini serukan. Dan kalau kita sebagai orang yang mendengarkan pekabaran ini dan mau menjadi dikayakan oleh kebenaran itu, kita akan terus terang menjadi prajurit Kristus yang bukan hanya penonton acuh tak acuh, melainkan kita akan mengambil bagian aktif, menunjukkan minat pribadi dalam konflik ini. Sedang ada konflik kegelapan dan terang di dalam sidang. Why kita berhenti? Why kita tidak ikut untuk berjuang untuk membawa pekabaran reformasi ini? Ikut dalam pengepungan itu, apapun harga yang harus kita bayar. Penderitaan katanya ya, di sini dikatakan mengetahui persekutuan penderitaan bersama Yesus, rekan sekerja Tuhan. Yesus pun disalib hanya gara-gara membawa pekabaran, apalagi kamu sebagai hambanya. Tidak ada di sini tempat untuk kita mengatakan, yang penting santai-santai pun kita, amannya hidup kita, masuk surganya kita. Ajaran itu adalah ajaran yang dimana kita ditipu oleh roh kejahatan. Pada masa ini, kita sudah sampai kepada masa pelajaran yang terakhir, saudara-saudara sekalian. Pada masa 390 tahun sudah kita lewati, masa 1890 sampai 1930, 40 tahun sudah kita lewati, dan sekaranglah masa di mana kita, Nabi Yeskel itu tidak lagi berbaring di sisi kiri, bukan lagi di sisi kanan tanpa ada makanan, tapi sekarang adalah masa di mana kita mencapai gunung tembaga yang baru. Kita masih ingat dalam Zakaria pasal 6, kita tahu bahwa gunung tembaga di zaman rasul-rasul adalah di mana sidang dalam keadaan suci dan penuh Roh Kudus. Maka selangkah lagi, saudara-saudara sekalian, apabila reformasi ini berhasil, Yeskel 9 digenapi, dan orang-orang yang suam itu tidak ada lagi di dalam sidang Tuhan, maka sidang tembaga yang suci akan berdiri, saudara-saudara sekalian. Sidang Allah yang menang ini akan bangkit berdiri, dan disitulah umat Tuhan yang sekarang membayar harganya untuk bereformasi, mereka lah yang akan menjadi prajurit Tuhan yang menikmati masa sidang itu suci. Maukah kita pengepungan, saudara-saudara sekalian? Maukah kita melakukan pengepungan Yeskel 4 ini demi kepentingan firman Tuhan? Itu adalah pertanyaan yang harus kita jawab secara pribadi. Saudara-saudara sekalian, sampailah kita kepada kesimpulan Yeskel 4 bagian 2 ini.
Inilah pelajaran yang kita dapat. Yang pertama, Seventh Day Adventist atau Advent hari ke-7 sebagai bejana 6 doktrin adalah gerejanya yang seharusnya tinggal selangkah lagi membawa umat yang benar keluar dari cengkeraman musuh kebenaran. Namun sayang di ujung 390 tahun atau 1500 sampai 1890 telah jatuh kembali ke dalam penawanan. Yang kedua, sejak peristiwa tahun 1888 di Minneapolis, nabi dan juru kabar Tuhan serta pekabarannya mulai ditolak dan diragukan oleh para pemimpin sidang. Sehingga pelan-pelan sidang sudah mundur ke Mesir dan meninggalkan kebenaran Yesus. Yang ketiga, di masa menanggung hukuman bagi Yehuda selama 40 tahun itu, yaitu periode 1890 sampai 1930, Nabi Tuhan tidak ada membawa terang baru maksudnya ya, makan dan minuman tambahan yang ada pada masa 40 tahun itu. Pada masa puasa itu menyerukan introspeksi dan seruan untuk bangun dan reformasi agar bangkit dari mati rohani, kesuaman, dan melakukan reorganisasi. Ini yang hamba Tuhan ya, Ellen White, Nabi Tuhan yang hidup sementara posisi dari masa-masa itu menyerukan bangkit dari mati rohani, buang kesuaman, dan reorganisasi, melakukan reformasi intinya ya. Dan yang keempat, akhirnya setelah habis periode 390 plus 40 tahun, sama dengan 430 tahun itu, ya, tahun 1500 sampai 1930, maka sesuai nubuatan Yeskel 4 ayat 7, maka Nabi Tuhan akan bangkit mengepung dan menghadapkan wajahnya ke Yerusalem, gerejanya, serta berseru agar tentara reformasi bangun dan bergerak mengalahkan kuasa musuh, kebenaran yang menawan umatnya, dan untuk memenangkan sidang bagi kebenaran Yesus. Dan yang terakhir, oleh makanan dan minuman yang murni, yang tidak dibakar di atas kotoran, akan membangunkan semangat tentara reformasi, dan dengan kebenaran yang jelas dan tegas, melalui battering rams, ya, maka sidang akhirnya akan dimurnikan dan dimenangkan bagi pekerjaan Tuhan. Battering rams adalah pekabaran yang jelas, tegas, dan sesuai dengan Alkitab firman Tuhan, tidak dapat dibantahkan. Inilah yang akan memenangkan sidang dan memurnikan sidang dengan firman yang tidak tercemar itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masih dalam proses masa pengepungan ini, dan sebentar lagi kita akan mencapai akhirnya. Semoga kita mendengarkan pelajaran Yeskel 4 ini, bangkit dan berdiri, dan tidak hanya acuh tak acuh dan tidak berbuat apa-apa, melainkan kita ikut dengan panji-panji Kristus dan ikut dalam perjuangan penderitaan bersama Yesus. Tuhan memberkati kita semua, dan semoga pelajaran Yeskel 4 ini mengantarkan kita pada kemenangan yang terakhir di dalam kerajaan yang suci itu. Amin. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son.